Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa SMTV, jumpa lagi dalam program Ribut Muktamar, Rembuk Santai tentang Muktamar. Nah, kali ini kita sudah kedatangan budayawan sekaligus redaktur senior Suara Muhammadiyah. Siapa lagi kalau bukan Mustafa Wahid Hasyim, ya. Namanya sudah dikenal oleh banyak orang, suka menulis, cerita cerpennya juga banyak juga gitu. Nah, nanti kita akan mengulas gitu tentang keunikan kota Solo ataupun Surakarta ya Pak Mus ya. Itu terkait budayanya, kulinernya ya. Terus tadi Pak Mus juga ngomong katanya Solo tuh salah satu yang menarik juga gadisnya gitu katanya ya. Gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk pemirsa selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya channel YouTube ini seperti Muktamar gitu ya, menggembirakan dan menggembirakan gitu ya. Itu seperti tulisannya Pak Mus di Ibroh ya Pak Mus ya. Penggembira Muktamar. Baik, langsung saja Pak Mus. Selamat siang Pak Mus. Selamat siang. Siang. Sehat Pak Mus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kegiatannya masih seputar budaya dan kesenian ya Pak Mus ya? Ya masih nulis dan juga dengan teman-teman banyak karena kegiatan budayaan. Oke. Pak Mus, ini karena tempat muktamarnya ini di Solo dan ini kan bukan yang pertama ya Pak Mus ya. Kongres pernah sekali, kemudian muktamar pernah 2 kali di Solo. Nah, dari sudut pandang sosok budayawan itu sebenarnya apa sih yang menarik dari kota Solo, kota Surakarta ini? Monggo Pak Mus. Perlu dipahami bahwa pengertian Surakarta, Solo dan Solo itu beda-beda. Beda-beda. Wah, ini kita kan seringnya nyebutnya sama gitu. Mau kemana? Mau ke Solo gitu. Kalau Surakarta itu dari Kasunan dari Kerajaan Mataram, pecahan dari Mataram Islam, Surakarta dan Yogyakarta. Itu Surakarta. Iya, Kasunan Surakarta. Sekarang menjadi Solo Raya, salah satunya itu wilayahnya Surakarta itu Karsidenan Surakarta menjadi Solo Raya. Oke. Contohnya ya, kota Solonya ada Karanganyar, ada Klaten, ada dan sekitarnya itu adalah Solo Raya nyebutnya sekarang. Dulu namanya Karsidenan Surakarta, bekas Kasunanan Kerajaan Surakarta. Itu kan sama ya. Dan kalau Solo itu sebuah desa namanya Desa Solo yang dulu ditemukan oleh para petinggi Mataram yang mau pindah dari Kartosuro mencari ibu kota baru itu nama Desa Solo. Desa Solo. Kemudian ada menjadi kota Solo, kita menjadi ibu kerajaan Surakarta, ada menjadi kota Solo. Tapi tadinya desa. Desa Solo. Nama desa. Ya itu dipilih gitu. Karena dia punya keseimbangan karena itu akan bertahan lama kalau menggunakan Desa Solo sebagai ibu kota. Itu udah ada ahlinya sendiri orang dari Mataram dari kerajaan dulu Kartasura. Itu kan Mataram kan dari kota gede, Peleret, Kerto, Peleret, Kartasura, Surakarta. Tapi kalau ini jadi ketika Surakarta dan Jakarta menjadi kerajaan sendiri-sendiri itu dia sekarang menjadi pusat kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam. Karena itu intinya itu. Jadi kemudian keduanya berkembang dan itu sampai hari ini masih menjadi pusat kebudayaan dan keduanya itu sangat bersaing itu dalam hal kebudayaan, seni budaya, baik dari tarian dari macam-macamnya itu. Dan keduanya punya sekolah tinggi seni semua. Sini ada isi, sekarang juga ada sekolah tinggi seni senian di mana di Surakarta itu ada dan sama-sama menghasilkan seniman yang hebat-hebat itu. Itu anunya dari itu. Kemudian nah Mas, sebentar Mas. Kalau untuk penyebutan, jadi yang benar itu misalnya muktamar di Solo atau muktamar di Surakarta? Surakarta. Karena itu menyangkut daerah lebih bukan kota Solo. Mancah di Surakarta itu lebih lebih enak didengar karena nanti orang dari Mangkunegaran ikut. Oh gitu. Artinya kalau Surakarta lebih luas. Lebih luas. Gitu. Jadi menjadi orang Sukoharjo merasa terlibat, orang Sragen, orang Klaten, orang Boyolali ikut terlibat. Tapi kalau kota Solo,
kecil itu. Kota Madya Solo ini kan itu nggak enak Madya yang lain. Ya, ya. Oke. Oke. Itu anunya apa? Itu mengapa disebut pertama di Surakarta. Oke. Kalau di Jakarta nggak ada masalah, Nggak ada masalah ya. Iya. Oke. Nah, terus yang paling khas gitu Pak Mus di Surakarta ini terkait misalnya dengan tadi budaya, walaupun mungkin sama-sama Jawa ya Pak Mus, mayoritas Jawa. Tapi apa yang kemudian paling khas dan itu sangat ikonik di? Ya, ketika perjanjian Giyanti itu, Mataram jadi dua, Jogja dan Solo itu kan ada perjanjian dari para juru runding itu untuk membagi zona budayaan Mataram itu. Yogyakarta memilih budaya Mataram yang asli Pak Gede, Solo yang kontemporer. Maka dia lebih banyak mengembangkan kemajuan yang dengan budaya Eropa lebih maju daripada Jogja. Itu yang klasik ya. Karena itu anunya apa? Pemilihannya itu. Maka kemudian Kota Solo menjadi atau dari Surakarta menjadi satu budaya dan mereka mau mengembangkan apa saja dengan sangat kontemporer. Seperti seni di akademi kesenian itu. Yang paling unik misalnya di Solo itu atau Surakarta itu tumbuh antara seni keroncong yang itu sangat melegenda ke seluruh dunia. Jogja kan keroncongnya juga ada tapi tidak sedahsyat Solo misalnya. Maka ada tiga tokoh keroncong yang akan diberi anugerah kebudayaan ketika Mataram besok itu Gesang itu ketika muda sekolah Muhammadiyah dan dia Pandu Hawe. Oh, Gesang itu Pak Mus. Iya. Yang Bengawan Solo itu. Apal Pak Mus, apal. Ya, satu baris saja. Lainnya apal tapi nggak enak. Ya, berarti sama gitu kan. Saya juga apal cuma itu doang. Bengawan Solo cuma gitu doang. Begini ya. Saya dari dulu ada. Nah, itu kemudian ada Mbak Bu Waljina. Itu juga penghargaan kebudayaan karena dia mengembangkan rontong, kemudian langgam Jawa, dan itu juga pada periode akhir dia banyak lagu-lagu religius itu tentang sholat, tentang apa itu. Waljina paling populer lagu apa Pak Mus? Ya dulu kan Walang Kekek. Walang Kekek, iya. Walang Kekek, walangi watu. Nah, gitu Pak Mus. Ya. Oke. Kemudian satu lagi namanya apa yang itu yang ambiaris apa? Didi Kempot. Itu sangat dasar itu mengembangkan bahkan langgam lagu yang Afid Sari yang sudah melampaui batas-batas yang klasik itu yang mendunia dan beliau adalah orang yang baik dan juga anaknya juga simpati pada Muhammadiyah karena beliau membayar infakan zakatnya 4 miliar ke di daerah Karanganyar. Oke. Tapi di antara tiga itu yang alumni Muhammadiyah si Gesang. Ya, yang jelas yang jelas banyak orang menyebutkan itu. Teman sekelasnya yang dulu namanya juga lama saya itu. Yang banyak sekali yang itu. Kemudian yang itu banyak sekali rontong apa terus yang apa yang kayak Andar Ani ada dan sebagainya itu yang lagu Eneng Tawangan Lintang dan sebagainya dan juga ada yang bahkan lagu orang Solo sendiri itu menciptakan lagu tentang Solo itu ada 5 atau 6 lagu yang jelas itu Kota Solo itu kota kesenian asli. Kemudian ada lagi ya tadi Putri Solo, itu ada lagi. Ada lagi Bengawan Solo Gesang. Ada lagi Solo di waktu malam. Ada lagi dulu itu stasiun balapan. Stasiun balapan. Ada lagi terminal Tirtonadi. Dan banyak lagi. Itu ada Solo itu menghormati diri sendiri dengan banyak lagu-lagu itu yang di kota lain mungkin tidak sebanyak itu. Dari segi lagu keroncong. Kemudian dari segi yang lain dari tari itu menghasilkan banyak ada tari Ponorogo dan sebagainya itu yang dikenal di kelilingan sedunia itu. Itu anunya. Itu yang apa? Tapi kalau Jogja itu sebenarnya ada seni rupanya lebih maju daripada Solo. Tapi kalau tolak tari soal musik apa itu dan sana banyak sekali jalan-jalan dari Solo itu. Dalang wayang. Anong Suroto sampai apa yang Elizabeth itu apa? Elizabeth itu si yang baru kemarin meninggal ini. Itu Mantap. Mantap Sudarsono. Itu dia menjadi guru anaknya apa Sino itu. Nah, ada juga
di Klaten itu bakso dulang-dulang udah itu mah dulu kan ada Nartosaso yang paling tinggi, yang paling tidak sekali murid-muridnya itu yang bahkan ada orang Muhammadiyah sekarang mengembangkan namanya wayang tauhid yang sudah dipatenkan dan sebagian Muhammadiyah. Jadi Solo itu sebenarnya Klaten itu adalah gudang atau surganya seniman budayawan yang tradisional tapi sudah dikembangkan menjadi maju sekali. Itu karena apa? Karena tadi pemilihannya kan Solo lebih kontemporer, yang modern, juga yang klasik. Nah itu maka Solo sangat luar biasa. Bahkan sampean datang ke pusat kesenian Jakarta, datang apa kayak tempat budayanya Solo itu kan heran melihat wah pendoponya itu lampunya gede banget, lampu yang klasik itu. Di sini kan biasa, karena sangat gede, sangat dikembangkan menjadi seni yang sangat indah itu. Artinya itu Solo seperti itu. Nah, kemudian yang paling juga adalah Solo adalah kota batik. Nah, batik itu asalnya dari namanya Laweyan. Laweyan itu didirikan oleh Ki Ageng Nis, itu adalah Mbah Wadan Senopati yang dulu dia dari Majapahit juga, dan dia bisa mengislamkan daerah sana itu Laweyan. Yang ajaran batik itu Ki Ageng Nis itu. Nah, sekarang Laweyan menjadi pusat batik Indonesia. Itu jadi anunya. Batiknya itu sangat pelajar. Bahkan sana sudah mempatenkan 250 batik klasik Laweyan itu sudah dipatenkan dan lalu mengembangkan itu. Kalau batiknya, kalau misalnya kita ngomong batik ya Pak Mus. Kalau membedakan gitu kan, batik kan nggak hanya Solo, misalnya ada Jogja juga ada, Pekalongan juga ada. Gitu. Misalnya di antara ketiga ini apa yang kemudian menjadikan khasnya masing-masing gitu Pak Mus? Itu kalau saya melihat apa batik yang mana yang Laweyan itu, yang Solo kan di Solo ada 2 pusat batik, Laweyan sama Kauman. Karena itu aneh juga, Kauman Solo itu bisa menjadi pusat batik sendiri, aliran sendiri. Kauman Jogja enggak, itu kan sejarah, tapi kan bisa itu. Ada 2 aliran itu, dan ada pasar batiknya Klawer. Nah, kalau soal desainnya itu hampir sama, ada Jawa, tapi sana lebih ya karena lebih batik lebih pasti dan juga lebih kontemporer, bahkan seni batik itu menjadi seni lukis juga. Saya pernah ketemu di Laweyan dengan di kampung Laweyan itu ada orang Muhammadiyah dan lulusan arsitektur UGM itu yang membuat Quran ditulis dengan tangan di batik itu sampai 30 juz itu. Jadi dipamerkan. Besar. Tahu gede-gede berapa meter itu. Itu di tangan, khotnya itu terus di batik dan itu. Itu kan menarik juga. Itu berarti batik sudah menjadi seni lukis modern, bahkan jadi khot untuk nulis Arab. Itu yang. Tapi kalau kan itu malah sana lebih gila lagi, sana pengembangannya lebih untuk komersialnya lebih unik lagi, karena bahkan ada ketemu orang juragan batik yang dia itu sanggup melayani pemesanan yang limited itu, 50 orang tapi dengan khas dan tidak akan hanya satu di dunia itu ada di Pekalongan yang di Jawa. Kalau Jogja kita itu sesungguhnya batik yang sekarang itu misalnya kan di pinggiran, tinggi di Loyo, terus kemudian kalau di Loyo yang Bantul, Magri di Loyo dan sebagainya. Kalau yang Purwokerto di Ngegulu, yang Geblek itu sudah Ngegulu sudah zaman abad Mbah Buyut saja dari sana. Itu abad 19 sudah ada di Ngegulu, Riau sudah ada zaman dulu, kemudian yang Kota Gede juga ada. Jadi itu dan juga ada yang batik yang dianu oleh orang keraton, yang klasik itu yang dulu gambarnya dulu nggak boleh dipakai oleh orang luar. Sekarang sudah tersebar di mana. Cuman kalau Solo pusat kota kan justru menjadi tadi pusat batik gitu ya, karena kaumannya bisa dijadikan. Karena ada pasar Klewernya itu. Ya ada keraton, ada masjid, ada pasar Klewer, ada kauman. Itu dan ada tempat-tempat kemudian setelah agak ke pinggiran, belok kiri sampai ke daerah Sondakan dan Laweyan. Itu dan itu masih terhubung dan itu. Nah, ini karena udah ngomong tentang batik nih Pak Mus. Nah, Muktamar, kemudian ada batik Muktamar. Ini dari sisi budayawan seperti apa Pak Mus? Itu menarik Bang.
Ya memang harusnya gitu. Memang harusnya seperti itu. Iya. Kalau misalnya muktamarnya ada di Banjarmasin, dia harus pakai sisingaan. Yang itu yang apa? Yang sisirangan aja lupa. Yang sisirangan itu tarian ya. Sasirangan itu yang tenun itu kalau di sana itu. Kalau mungkin muktamar nanti di Padang ya pakai songket Padang. Kalau di Papua? Hah? Di sana kan ada juga batik sekarang. Oh, Papua ada. Saya kira di Papua kemudian pakai koteka gitu. Papua itu ada dua. Papua yang maju, yang pinggir daerah Muhammadiyah. Papua pantai itu ada sudah ada batik sudah macam-macam. Dan pun juga sudah ada tenun zaman ketika dikuasai oleh kerajaan Ternate itu. Tenun Indonesia Timur sangat maju sekali. Tenunnya satu tenun mungkin yang maju. Itu jadi itu kalau di Solo maka batik itu menjadi ikon yang sangat penting. Sangat pas itu, istilahnya kontekstual itu. Iya. Ya datang ke Solo, muktamar, ya harus berbatik lah. Gitu. Itu kasih yang lain, batik. Serba batik bisa itu. Dan itu ternyata batiknya Pak Mus, itu ada di toko Suara Muhammadiyah. Ya itu. Maka pas itu. Pas sekali ya Pak Mus ya. Jadi ada berapa varian batik ini? Ya berapa? Ada berapa? 5 ya. 5. Jadi ada batik muktamar, kemudian batik Paranggoda, kemudian batik apa lagi? Gomar itu Gunungan Muktamar, terus ada batik Parang Samudra, satu lagi Parang Matahari. Wah, banyak sekali Pak Mus ya. Mengapa milih Parang itu? Milih saya kurang tahu kira-kira kalau dari Pak Mus sebagai budayawan kenapa Pak Mus? Aslinya di Parang itu kan hanya berbentuk keraton, larangan karena dia mengandung filsafat yang sangat dasar. Parang itu kan dari gelombang lautan itu, itu energi laut yang digambar itu Parang itu. Tapi kemudian sekarang telah terbuka sebagai untuk umum. Nah itu energi, bahkan dulu ada energi perlawanan itu untuk abangannya Ma'ruf Nahi Mungkar itu kan itu kan juga batik Gurdra itu juga dulu hanya milik keraton, orang luar nggak boleh, tapi sekarang sudah jadi dimasyarakatkan. Jadi kalau Parang disambungkan berarti dahsyat namanya. Dahsyat sekali. Ya itu Gurdra kan dari Garuda. Kekuatan langit, angkasa ini kekuatan laut, itu bergabung di Suara Muhammadiyah. Jadi kan pokoknya dahsyat. Muktamar ini dahsyat dah. Ya, dari segi itu dahsyat. Ada apa? Parang Gurdra, Parang apa tadi? Parang apa tadi? Apa Parang Gurda? Parang Samudra. Samudra berarti sudah itu double ya. Tsunami. Parang sendiri kan menggambarkan tadi ya ombak ya, energi laut ya. Iya, Satu lagi apa yang gunung itu Gumar, Gunungan Muktamar. Gunungan itu kan arti gunung itu memang Mataram kan di Gunung Merapi ya. Itu artinya juga luar biasa energinya itu. Sekali-kali juga dia membuat memuntahkan energi yang bagus vulkanik itu, tapi dengan letusan yang sangat indah dan gengsi juga. Jadi pilihan itu sudah. Nah, ini terakhir Pak Mus, ini ya kaitannya dengan budaya tapi yang lebih kita senangi lah. Masa ke Solo kita nggak mencicipi yang khas di sana Pak Mus. Makanannya. Kira-kira kuliner yang wajib dirasakan di Solo itu apa Pak Mus? Yang ringan atau yang berat? Atau sedengan? Ya semuanya boleh, kayaknya bentuk pilihan. Ya gini, nggak nolak. Yang ringan sekali itu ya itu apa jenenge? Yang apa jenenge? Kerak ya apa? Intip. Oh, intip. Kan enak itu. Iya, intip. Oh, intip. Iya. Itu tapi bahasa Indonesianya nasi goreng itu. Tapi pakai lagi itu lah. Itu kan ada kan itu buatan itu. Oke. Itu yang ringan sih. Yang berat kan serabi Solo. Wah, itu enak. Serabi Solo kalau serabi Solo agak yang berat itu kan. Serabi Solo itu yang ada kuahnya atau yang kering Pak Mus? Yang dilipat daun itu? Atau serabi Solo kan serabi yang kering itu. Ada juga yang serabi yang yang pakai yang Jawa ada juga. Serabi nomor ada dua variasi itu. Jadi bisa kuah bisa kering. Yang kuah kan bisa kita
temui kalau kita jalan perjalanan ke Semarang itu ada sebuah tempat yang orang jual itu. Ambarawa. Ya, ada ya, Ambarawa. tadi-tadi ya. itu. Wah, iya. Iya, saya lebih kenal bakulnya itu. Itu yang kedua yang berat. Oke. Yang berat tadi yang nasi itu kan nasi liwet Solo itu. Nasi liwet Solo. Ya, Solo yang namanya Wangsa Lemu. Wangsa Lemu kan dekat PDM itu. Wangsa Lemu itu Wangsa Lemu. Tapi kapan kalah itu. Iya. Ya itu. Ya mudahan nanti Wangsa Lemu mau sponsor di sini mudah-mudahan ya. Nah, itu ada juga nasi, itu masih juga yang namanya apa nasi apa? Satu lagi yang ada lagi nasi apa tadi nasi liwet. Ada lagi nasi apa yang pakai ikan daging saya lupa. Dulu sini ada satu jual itu sebenarnya pergi itu. Saya lupa. Ada juga minumannya, ada juga bahkan ada wedang kacang, benar itu? Wedang kacang. Iya, itu ada. Oke. Dulu itu. Wedang kacang. Ya. Enggak, ini kan biasanya. Ini kan yang dibawa pulang kan, banyak kan itu yang kering-kering sama serabi itu. Ya. Kan. Nah. Itu bisa buat oleh-oleh. Ya. Nah. Itu yang harus disantap di sana kalau menu besar apa, Pak Mus? Yang berat? Nah, tengkleng itu. Oh, tengkleng. Tengkleng ke kanan, tengkleng ke kiri. Tengkleng itu kan. Aduh. Ya, kalau tengkleng terus terang Pak Mus, karena itu hasil sekali. Soalnya dulu yang paling kenal kan di jalan dekat pasar apa? Pasar apa? Riwindu itu loh. Riwindu kan terkenal sekali. Kadang di tempat ada tengklengnya. Jadi kalau ingin menengklengkan diri ya makan tengkleng. Kalau ingin yang agak jelas itu. Tidak kolesterol ya apa? Nasi liwet itu. Nasi liwet. Ada lagi nasi satu lagi saya lupa. Yeah. Itu ada apa? Jadi itu anunya itu kalau yang lain sepertinya biasa. Yang saya lihat itu sama dengan sini. Ya, hampir sama lah. Ya. Ini ketika Mataram dibagi dua, Jogja dan Solo, Jakarta dan Jakarta, itu kan ada jalan enklave yang di kota gede itu ada di Surakarta. Itu makanannya khas, itu rasanya persis di kota di Surakarta itu kalau kita makan pecel itu persis dengan pecel Solo. Oke. Cara ngolah kacangnya. Benar ketika gawe lotis enggak itu. Jadi ada beberapa makanan tuh yang khas Solo. Iya. Hampir sama lah rasanya di sini. Tapi gitu beda, tapi dengan Jogja beda. Oh gitu. Pecel Jogja dengan Solo itu beda. Oke. Saya pernah. Tapi yang jelas beda kan tadi lah tengkleng gitu. Tengkleng itu juga nggak ada, orang sekarang nggak ada. Oke. Tapi jadi kalau mau makan tengkleng asli tengkleng ya di Solo. Gitu ya. Kalau makan tengkleng di Jogja? Ya boleh. Boleh. Tapi kan KB. Oke. Ya. Oke, Pak Mus, ini sangat menarik sekali. Mohon maaf ini karena itu juga Muhammadiyah Solo juga cukup tua juga. Oh, ini ya? Ya, zaman tadi tambah jalan sudah ada gerakan pembaruan sana. Bahkan sana Solo itu kerajaannya, kerajaan itu punya lembaga kaderisasi namanya Pesantren Ambaul Ulum. Itu kaderisasi ulama ya. Jadi para ulama, para penghulu yang keraton itu harus lulus di Ambaul Ulum. Itu kan di dekat keraton itu. Tengkleng ini sebenarnya makanan rakyat biasa atau makanan raja-raja atau gimana? Nah, kalau konstruksinya itu sebenarnya ya makanan apa? Nggak saja terus banyak ulama juga suka dengan tengkleng. Gitu, kalau ini ulama suka gulai itu sama sate sama kelatak atau sana tengkleng. Nah, ulama suka, maka banyak ulama yang gemuk-gemuk itu biasanya makannya. Gitu. Oke. Baik Pak Mus, mohon maaf karena durasi Pak Mus, jadi saya harus potong dulu. Ya, pemirsa SMTV sangat menarik sekali gitu. Tapi ya segmen ini kita harus akhiri dulu karena sponsor yang masuk banyak sekali gitu. Seperti biasa kita tidak lupa untuk mengingatkan pada pemirsa untuk selalu mengoleksi produk-produk asli Muhammadiyah Pak Mus ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Mus itu ada beberapa batik yang kita produksi di Toko Suara Muhammadiyah dan juga beberapa ada di sini Pak Mus. Ya. Silakan ini dicoba dulu Pak Mus. Ini namanya tehmu Pak Mus. Oh, tehmu. Ya, teh Muhammadiyah. Rasanya dahsyat. Ya insya Allah kolesterol jahat hilang lah gitu. Kalau ngantuk nanti bisa minum kopi gitu. Kalau haus di jalan bisa minum air Muhammadiyah. Baik pemirsa, saya kira itu. Kemarin beli mimu, Pak Mimu. Oh, mimu, iya. Itu kan dari kota
KDM kota tuh. Oh iya, iya, oke. Pak Mus sudah pernah nyoba Mimu? Enggak pernah. Oke. Asik Pak ya. Iya. Tapi yang ya harganya agak mahal dikit. Oke. Mana? Nah, ini. Mana sini nih. Ah, oke. Ah, ini bentuknya Mimu. Ya. Oh, dia. Udah nyoba ya Pak Mus ya? Pernah. Oke, rasanya gimana? Asik Pak. Asik. Oke, rasanya asik. Enak dimakan berdua atau makan sendiri? Ini dengan istri saya. PDM Surakarta. Oke. Iya. Jangan lupa dibeli di toko Suara Muhammadiyah atau jaringan Lokmat ya, Lokmat ya. Oke, pemirsa, terima kasih. Ya, ternyata cukup panjang juga edisi kali ini karena ngomong tentang budaya, dan budaya itulah kita ngomong tentang manusianya juga, tentang juga. Ya. Dan alhamdulillah Pak Mus hari ini bisa menemani kita panjang lebar, kita ngomong banyak sekali, tapi yang paling diingat oleh pemirsa saya kan ada 2 hal minimal ya. Tadi tentang batik, yang kedua tengkleng Solo. Baik, saya kira itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam edisi yang akan datang, masih di acara Ribut Muktamar. Rembuk santai tentang Muktamar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.